Bab 024 36. Aku menatap Natasha yang tadi meneong, wajahnya seolah mengatakan dia ingin lebih, tetapi aku sungguh tak bisa, aku harus menahan diriku. Namun, aku juga tak bisa menahan diri untuk menjaman tubuhnya itu. Aku merasa bersalah padanya, karena telah membuatnya harus merasakan kenikmatan yang tanggung. Maaf ya, ucapku mengelus pipinya lembut. Om, kenapa harus ditahan? Om tahu. Kalau Om ngelakuin kayak gini sama aku selalu merasa basah. Aku gak tahu itu apa, tapi rasanya basah, Natasha bercerita, dengan menyentuh bagian sensitif. Natasha pasti terangsang, tapi dia tak mengerti. Kamu mau menikmatinya? Tanyaku. Nggak mau, aku mengacungkan jari-jariku di depan wajahnya. Natasha mengerutkan keningannya, pasti tak paham. Aku racaunya. Kulihat dia menikmatinya. Dia mencengek ram pundakku, kulihat juga dia memekik dengan memejamkan mata. Enak? Tanyaku. Natasha membuka matanya dan menatapku. Natasha menganggukkan kepala dan tersenyum. Saya bisa melakukannya setiap kamu mau, tapi jangan pakai tangan sendiri ya, biar saya yang melakukannya. Anggap saja itu DP nafkah batin dari saya, ucapku. Natasha menganggukkan kepala. Oh iya, jangan lupa mandi besar ya, hehehe, aku terkekeh. Ah, jahat, jadinya aku harus mandi deh, kan dingin, rengeknya. Hahaha, kasihan, aku tertawa. Natasha menarikku masuk ke dalam selimut, menutup selimut hingga kepala kami, di dalam selimut Natasha memelukku erat. Kami pun tidur, membiarkan televisi tetap menyala dengan film romantis yang baru kami tonton setengahnya. 37. 2 bulan kemudian. Aku mengerjapkan mataku beberapa kali, pandanganku masih kabur, aku merasakan kepalaku pusing. Aku merubah posisiku menjadi duduk, memukul-mukul pelan kepalaku agar rasa pusing ini hilang. Sentuhan halus kurasakan di perutku, aku tak tahu apa itu, tetapi itu semacam kulit yang menempel langsung dengan kulitku. Aku masih belum bisa menormalkan diriku, baik itu pandanganku yang masih kabur, ataupun kepalaku yang masih pusing. Argegeh, pusing banget. Ucapku, sambil menggeleng-gelengkan kepalaku. Aku mendongakkan kepala, lalu membuka mata, kulihat langit-langit kamar bercat putih yang berbeda dengan kamarku, rasanya langit-langit kamarku bercat abu-abu, bukan putih. Kemudian, aku mengedarkan pandanganku ke seluruh tempat itu, kulihat ada baju-baju berceceran di lantai, termasuk bajuku juga. Tapi, yang membuatku tercengang adalah di sana juga tercecer baju-baju seorang perempuan, termasuk dalamannya yang berwarna putih. Apa yang terjadi? Gumamku. Aku menundukkan kepalaku, menatap tubuhku. Aku sungguh terkejut begitu melihat tubuhku telanjang, hanya ditutupi selimut putih saja. Sebuah tangan melingkar di perutku, entah tangan siapa itu bukan tangan Natasha. Aku menoleh ke arah si pemilik tangan, mataku membulat sempurna, saat sosok yang aku lihat tidur bersamaku adalah Anita. Dia juga dalam keadaan tak berbusana, hanya diselimuti saja. Aku segera menepis tangannya dari perutku dan menggeser tubuhku menjauh darinya.
Apa ini? Apa yang aku lakukan dengannya? Aku bertanya pada diriku sendiri dengan sangat panik. Meski tanpa perlu dijelaskan pun, aku sudah bisa menebak apa yang kami lakukan. Tapi aku tak mengingat apapun, sumpah. Anita terbangun, dia menggeliat manja, wajah cantiknya tersenyum ketika dia melihatku. Pagi sayang, ucapnya langsung mendekapku. Sayang? Tanyaku. Iya, sayang, kamu lupa ya semalam kita ngapain? Tanyanya. Aku menggeleng-gelengkan kepala, tak percaya dengan apa yang aku pikirkan tentang apa yang aku lakukan dengannya semalam. Seingatku, semalam aku dan dia berada di dalam mobil, lalu bagaimana bisa aku kini ada di kamarnya dalam 38. Keadaan semacam ini. Nggak mungkin, saya gak mungkin melakukan hal semacam itu sama kamu. Aku menepis pengakuannya, aku benar-benar tak ingat melakukannya. Kok gitu sih? Semalam merayu-rayu minta dilayani, sekarang kalau udah dapat malah secuek ini, pura-pura gak sadar, Anita cemberut. Tapi saya gak merasa melakukan apapun sama kamu Nit, semalam kita ada di mobil, saya masih ingat. Aku menyangkal. Iya, kita ada di mobil, terus kamu cium aku, ajak aku ngelakuin itu dengan janji akan dinikahi. Ya aku mau, karena aku suka sama kamu, tuturnya. Aku semakin bingung, di sisi lain aku tak percaya kami melakukan hal itu, tapi di sisi lain lagi kami ada di ranjang yang sama dan tanpa busana. Sungguh aku bingung, aku tak tahu mana yang benar. Sayang, gimana pelayanan aku semalam? Ketagihan gak? Tanyanya genit, sambil memelukku. Jangan sentuh-sentuh saya gak merasa melakukan itu sama kamu. Dan jangan pernah panggil saya sayang. Aku melepaskan pelukannya dariku. Aku turun dari tempat tidur dan mengenakan pakaianku kembali. Aku sangat jijik berada di sini. Bagaimana bisa aku ada di sini, sedangkan semalam aku ada di dalam mobil bersamanya. Aku pergi dari rumah itu, tanpa menoleh lagi ke belakang. Aku sungguh ingin segera pergi. Setelah meeting malam dengan klien, aku menyempatkan diri untuk masuk ke toko pakaian. Karena meeting kami diadakan di restoran mall, maka aku sekalian saja ingin berbelanja di mall tersebut. Aku akan membelikan beberapa baju untuk Natasha, juga sepatu baru untuknya. Sudah lama sekali aku tak membelikan baju baru. Aku memilihkan baju dan sepatu yang menurutku cocok untuknya, karena bertanya pada Natasha pun rasanya percuma. Dia selalu bilang terserah om aja, jadi aku membeli apa saja yang menurutku cocok untuknya. Pak Jason beli baju juga. Suara itu mengejutkanku, aku berbalik. Anita, kamu ngagetin aja, ucapku dengan mengusap-usap dadaku. Maaf, habisnya bapak fokus banget pilih baju, buat istrinya ya. Tanya Anita. Iya, jawabku. Kamu mau beli baju juga? Tanyaku. Iya, sekalian di mall, kalau lagi biasa suka malas, jawabnya sambil memilih baju-baju di depannya. Aku kembali memilih baju untuk Natasha, aku tak begitu mempedulikan Anita, dia hanya kebetulan saja membeli baju juga. Anita ikut bersamaku dalam meeting tadi, bersama dengan 2 orang karyawati lainnya, tetapi sepertinya mereka sudah pergi, hanya Anita yang bersamaku saat ini.
39. Setelah mendapatkan apa yang aku butuhkan, aku segera membayar. Aku berencana untuk langsung pulang, karena waktu sudah malam, Natasha pasti menungguku. Baru saja aku melangkah keluar dari mall, Anita memanggilku. Aku berbalik. Boleh numpang pulang? Kita kan searah, dia kembali meminta tumpangan padaku. Kamu kan bisa naik taksi, jawabku. Saya takut Pak kalau naik taksi, jawabnya memelas. Ya sudah, ayo, biar saya antar kamu pulang, ajakku. Aku mau saja mengantarkannya pulang, tak begitu keberatan jika kami searah. Aku dan Anita masuk ke dalam mobil, aku akan mengantarkannya pulang, seperti yang dia inginkan. Bapak nikah sama istri Bapak berapa lama? Tanyanya. Entahlah, mungkin setengah tahun, saya lupa lagi, jawabku. Aku memang lupa, entah berapa lama aku menikah dengan Natasha. Wah, semoga rumah tangganya awet ya, ucapnya mendoakan. Amin, aku mengaminkan. Mobil melaju cepat, karena aku ingin segera sampai, kini mobilku sudah hampir sampai di rumah Anita, aku agak lega. Mau minum? Anita menyodorkan sebotol air mineral padaku. Ah, ya, kebetulan tenggorokan saya rasanya kering, aku menerima botol air itu darinya, lalu meneguknya cukup banyak. Makasih, ucapku. Aku memberikan botolnya tanpa aku tutup lagi, karena tutupnya ada padanya. Sama-sama, jawabnya. Bapak mau mampir dulu ke rumah saya? Tanyanya. Nggak usah deh, saya harus cepat pulang, istri saya sendirian di rumah, tolakku halus. Sekali-kali mampir dong Pak, kan kita ini bos dan karyawati, apa salahnya kalau akrab, ajaknya. Aku tak menjawab, aku merasakan kepalaku pusing, mataku juga terasa berat untuk dibuka. Bapak kenapa? Tanyanya. Nggak apa-apa, cuma saya agak ngantuk, jawabku. Ya, rasanya aku mengantuk, berat sekali rasanya untuk membuka mata ini, tapi aku masih menyetir. Sebentar lagi sampai ke rumah saya Pak, Bapak bisa istirahat, ucapnya lagi. Aku tetap fokus menyetir, aku takut hilang kendali, yang akan menyebabkan mobilku mengalami kecelakaan. Mobilku tiba di depan pagar rumahnya Anita, gadis itu berterima kasih padaku dan hendak keluar, tapi mataku samar-samar melibatnya tak begitu jelas. 40. Hingga kurasakan pandanganku kabur, gelap dan aku tak tahu lagi. ARGGGH. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuhan, apa aku telah mengkhianati Natasha? Tidak Tuhan, aku yakin tidak. Aku tak mungkin sejahat itu pada Natasha. Aku tiba di rumah, aku diam sejenak di dalam mobil, belum sanggup untuk bertemu Natasha, aku telah mengkhianati dirinya. Aku menghirup nafas dalam, lalu menghembuskannya dari mulut. Aku turun dari mobil dan mengambil belanjaanku yang kubeli kemarin malam untuk Natasha. Aku memasang wajah biasa dengan senyum manisku sebelum aku masuk, aku tak mau Natasha curiga. Assalamualaikum, ucapku, membuka pintu yang tak terkunci itu. Tak kudengar jawaban dari dalam. Kemana Natasha? Apakah masih tidur di jam segini?
Tapi dia tak mungkin sekolah, dia libur. Aku masuk ke dalam rumahku, melirik ke sana kemari mencari Natasha, aku merindukannya. Aku ingin dia berlari ke arahku dan memelukku seperti biasa, tapi hari ini tidak, Natasha bahkan tak tahu di mana keberadaannya. Aku meletakkan barang belanjaanku di atas meja, lalu naik ke lantai atas, di mana kamarku dan kamar Natasha berada. Aku membuka pintu kamarku, Natasha tak ada di sana. Aku juga membuka pintu kamarnya, Natasha juga tak ada di sana. Lalu, kemana dia? Sa, kamu di mana? Panggilku. Tak ada jawaban, Natasha sepertinya tak ada di rumah saat ini. Tapi, ponsel Natasha ada di atas kasurnya, mana mungkin Natasha pergi tanpa membawa benda pipih yang selalu jadi hiburannya itu. Aku mengambil ponsel Natasha dan menyalakannya, alangkah terkejutnya aku, ketika aku melihat fotoku terpampang di sana, foto di mana aku dan Anita tidur bersama. Dalam foto itu, aku tertidur, tetapi Anita memotretnya dengan posisi dia juga berada dalam selimut bersamaku. Aku kemudian membuka fitur chat, untuk mengetahui dari mana Natasha mendapatkan foto itu. Tanpa aku duga, Natasha mendapatkan foto itu dari nomorku. 41. Ternyata ponselku bukan tertinggal, tetapi sengaja disembunyikan oleh Anita. Anita juga sengaja mengirim foto itu pada Natasha, agar Natasha tahu jika suaminya berselingkuh darinya. Astaga, ya Tuhan. Mengapa aku tak menyadari, jika selama ini orang yang kuberikan pekerjaan dan kebaikan hatiku, adalah orang yang ingin menghancurkan rumah tanggaku. Aku berjalan ke arah lemari pakaian Natasha dan membukanya. Benar saja, semua pakaiannya raib, bahkan tak tersisa satupun. Natasha pergi. Tidak. 42. Aku berjalan tak tentu arah, aku tak tahu harus pergi kemana. Aku memang tinggal lama di kota ini, tetapi aku tak begitu tahu banyak tentang setiap tempat, karena aku jarang bermain jauh dari rumah. Aku berjalan dengan menyeret koper berisi pakaianku, dengan air mata yang terus bercucuran, aku melangkah bersama hati yang pedih. Apakah aku minggat? Ya, aku minggat dari rumah Om Jason, suamiku. Meski aku tak tahu harus pergi kemana, tetapi aku memutuskan untuk meninggalkannya. Jujur saja, saat menerima foto itu darinya, seketika aku merasa detak jantungku berhenti. Kemesraan mereka yang berada di atas tempat tidur dengan kondisi tak berpakaian, hanya tertutup selimut itu, sudah bisa membuktikan bahwa suamiku mengkhianatiku. Aku tak pernah bisa memberikan kebutuhan batin untuknya, tetapi bukan karena aku menolak, melainkan dia sendiri yang menolak, dengan alasan aku masih sekolah. Jadi, salahku di mana? Aku pikir Om Jason akan selalu mencintaiku dan menerima setiap kekuranganku, tetapi aku salah, dia ternyata mencurangiku hingga tidur dengan wanita lain. Hatiku pedih, aku tak punya tempat kembali, maka aku memilih mengikuti langkah kakiku, entah kemana itu, tetapi aku ingin pergi sejauh mungkin.